Kenapa banyak orang pintar tetap miskin? Kenapa ada orang biasa tapi bisa membangun kekayaan luar biasa? Dan kenapa semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, kadang hidupnya justru semakin penuh kecemasan? Mungkin masalah terbesar tentang uang bukan terletak pada seberapa besar penghasilan kita, tapi bagaimana cara kita berpikir, bereaksi, dan mengambil keputusan tentang uang itu sendiri. Di video ini, kita akan membahas sebuah buku yang mengubah cara jutaan orang memandang keuangan. Psikologi Uang karya Morgan Housel. Buku ini bukan tentang rumus investasi rumit, bukan tentang cara cepat kaya, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih penting. Tentang bagaimana emosi, kebiasaan, kesabaran, rasa takut, bahkan ego diam-diam menentukan masa depan finansial kita. Dan percaya atau tidak, beberapa pelajaran di buku ini mungkin bisa menyelamatkan Anda dari kesalahan finansial terbesar dalam hidup. Ada banyak buku keuangan yang mengajarkan cara menghasilkan uang, tapi sedikit sekali yang membahas kenapa orang sering gagal mempertahankannya. Padahal kenyataannya, sukses finansial bukan hanya soal kepintaran. Banyak orang memahami teori investasi, tapi tetap terjebak utang. Banyak orang bergaji besar, tapi hidupnya penuh tekanan. Morgan Housel menjelaskan sesuatu yang sederhana, namun sangat dalam. Keuangan bukan hanya tentang angka, keuangan adalah tentang perilaku manusia, dan inilah yang membuat buku ini begitu penting. Perilaku lebih penting daripada pengetahuan. Kita sering berpikir bahwa untuk sukses secara finansial, kita harus sangat pintar, harus memahami ekonomi, investasi, saham, bisnis, dan strategi yang kompleks. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pengetahuan memang penting, tapi perilaku jauh lebih menentukan, karena saat uang mulai melibatkan emosi, teori sering kalah oleh rasa takut dan keserakahan. Banyak orang tahu bahwa investasi jangka panjang itu baik, tapi ketika pasar turun drastis, mereka panik dan menjual semuanya. Ironisnya, keputusan emosional itulah yang justru menghancurkan masa depan finansial mereka. Sebaliknya, ada orang dengan pengetahuan biasa saja, namun mampu tetap tenang, disiplin, dan konsisten selama bertahun-tahun. Dan hasil akhirnya seringkali jauh lebih baik. Morgan Housel ingin menunjukkan bahwa kesuksesan finansial bukan tentang siapa yang paling cerdas, tapi siapa yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Disiplin lebih penting daripada kecerdasan. Kesabaran lebih kuat daripada strategi rumit. Karena dalam dunia keuangan, konsistensi kecil yang dilakukan terus-menerus sering mengalahkan keputusan besar yang emosional. Keberuntungan dan risiko selalu berjalan bersama. Kita sering melihat orang sukses, lalu berkata, dia berhasil karena hebat. Dan saat melihat orang gagal, kita berkata, dia gagal karena salah mengambil keputusan. Padahal, hidup tidak sesederhana itu. Morgan Housel menjelaskan bahwa keberuntungan dan risiko punya peran besar dalam kehidupan finansial manusia. Di sisi lain, banyak orang bekerja keras, membuat keputusan tepat, bahkan punya bisnis bagus, tapi tetap gagal karena krisis, pandemi, atau perubahan ekonomi yang tidak bisa mereka kendalikan. Artinya, tidak semua kesuksesan murni hasil kerja keras, dan tidak semua kegagalan murni kesalahan pribadi. Pemahaman ini membuat kita lebih rendah hati saat berhasil, dan lebih bijak saat gagal. Karena hidup bukan hanya tentang kemampuan, tapi juga tentang waktu, keadaan, dan peluang. Ketahui kapan cukup. Ini mungkin salah satu pelajaran paling penting dari buku ini. Masalah terbesar manusia bukan kekurangan uang, tapi tidak pernah merasa cukup. Begitu mencapai satu target, kita membuat target baru. Gaji naik, gaya hidup ikut naik, tabungan bertambah, keinginan semakin besar, dan perlombaan itu tidak pernah selesai.
Morgan Housel menceritakan kisah Rajat Gupta, seorang mantan CEO terkenal dengan kekayaan ratusan juta dolar. Secara logika, hidupnya sudah lebih dari cukup, tapi ia tetap ingin lebih banyak lagi dan akhirnya terlibat transaksi ilegal demi keuntungan tambahan. Hasilnya, ia kehilangan reputasi, kebebasan, bahkan sebagian besar hidup yang sudah ia bangun. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Keserakahan bisa menghancurkan sesuatu yang sebenarnya sudah aman. Karena semakin kita mengejar tanpa batas, semakin besar risiko yang kita ambil. Buku ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan tentang terus menambah angka, tapi tentang kemampuan berkata, "Saya sudah punya cukup." Dan itu sulit dilakukan di dunia yang terus membuat kita merasa kurang. Kekuatan waktu dan compounding. Ada satu kekuatan luar biasa dalam dunia keuangan yang terlihat kecil di awal, tapi sangat dahsyat dalam jangka panjang. Namanya compounding atau bunga berbunga. Prinsipnya sederhana, uang menghasilkan keuntungan, lalu keuntungan itu ikut menghasilkan keuntungan lagi. Dan proses itu terus berulang. Misalnya seseorang menginvestasikan 10 juta rupiah dengan imbal hasil 10% per tahun. Di awal mungkin terlihat biasa saja, tapi setelah puluhan tahun pertumbuhannya bisa menjadi sangat besar. Bukan karena strategi rumit, tapi karena waktu memberi kesempatan pada uang untuk berkembang. Masalahnya, banyak orang terlalu cepat menyerah. Baru 1 atau 2 tahun berinvestasi, lalu kecewa karena hasilnya kecil. Padahal compounding memang terlihat lambat di awal, tapi setelah melewati titik tertentu, pertumbuhannya bisa sangat eksplosif. Seperti bola salju yang terus membesar saat menggelinding. Dan inilah alasan mengapa Warren Buffett bisa menjadi sangat kaya. Bukan hanya karena ia hebat berinvestasi, tapi karena ia melakukannya sangat lama. Pelajaran terbesarnya sederhana. Dalam keuangan, waktu sering lebih penting daripada kecepatan. Kebebasan adalah bentuk kekayaan tertinggi. Banyak orang mengejar uang demi satu hal, kebebasan. Namun, ironisnya, banyak juga yang justru kehilangan kebebasan karena uang. Mereka bekerja di pekerjaan yang tidak disukai demi mempertahankan gaya hidup mahal. Morgan Housel mengatakan bahwa kekayaan sejati bukan mobil mewah, bukan rumah besar, bukan status sosial, tapi kemampuan mengatur hidup sesuai pilihan kita sendiri. Kemampuan berkata tidak pada pekerjaan yang merusak kesehatan, tidak pada hubungan yang melelahkan, tidak pada tekanan sosial yang tidak penting. Karena uang terbaik adalah uang yang membeli waktu, waktu untuk keluarga, waktu untuk kesehatan, waktu untuk hidup dengan tenang. Ada orang yang secara angka terlihat lebih miskin, tapi hidupnya jauh lebih damai dan bebas. Dan ada juga yang terlihat kaya, namun hidup dalam tekanan tanpa henti. Jadi pertanyaannya bukan berapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa besar kendali kita atas hidup kita sendiri? Berhemat bukan berarti pelit. Banyak orang salah paham tentang hidup hemat. Mereka menganggap hemat berarti menyiksa diri. Padahal, inti dari berhemat adalah membeli ketenangan pikiran. Saat pengeluaran kita rendah, kita punya ruang bernapas. Kita tidak mudah panik ketika terjadi masalah. Orang yang penghasilannya besar belum tentu aman kalau semua uangnya habis untuk cicilan dan gaya hidup. Sebaliknya, orang dengan penghasilan biasa, tapi pengeluaran terkendali, sering justru lebih tenang. Karena keamanan finansial bukan hanya soal seberapa banyak kita menghasilkan, tapi seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk hidup. Dan ini sangat penting di zaman sekarang, di mana banyak orang rela terlihat kaya, meski sebenarnya penuh tekanan finansial. Bersiap untuk ketidakpastian.
Satu hal yang pasti dalam hidup adalah ketidakpastian. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dengan sempurna. Pekerjaan bisa hilang, bisnis bisa turun, krisis bisa datang tiba-tiba. Karena itu, Morgan Housel menekankan pentingnya cadangan dan fleksibilitas. Dana darurat bukan sekadar uang menganggur, tapi alat untuk membeli waktu dan ketenangan saat hidup berubah. Diversifikasi juga penting. Jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Jangan menaruh semua aset di satu tempat, karena saat satu bagian runtuh, bagian lain masih bisa menopang kita. Orang yang bertahan lama dalam dunia keuangan bukan selalu yang paling agresif, tapi seringkali yang paling siap menghadapi kejutan. Emosi adalah musuh terbesar dalam keuangan. Saat pasar naik, manusia menjadi serakah. Saat pasar turun, manusia menjadi takut. Dan dua emosi ini sudah menghancurkan lebih banyak uang daripada krisis apapun. Morgan Housel menjelaskan bahwa keputusan finansial buruk sering terjadi bukan karena kurang informasi, tapi karena emosi mengambil alih logika. Ketika semua orang panik, kita ikut panik. Ketika semua orang euforia, kita ikut terbawa. Padahal, keputusan terbaik biasanya lahir dari kepala dingin. Salah satu cara sederhana untuk menghindari keputusan emosional adalah memberi jeda. Jangan langsung membeli atau menjual sesuatu karena emosi sesaat. Beri waktu berpikir, karena dalam keuangan, reaksi impulsif sering sangat mahal. Belajar dari kesalahan orang lain. Ada satu kalimat penting dalam dunia keuangan. Belajar dari kesalahan sendiri itu mahal. Lebih baik belajar dari kesalahan orang lain. Sejarah pasar selalu berulang. Saat harga naik terlalu tinggi, orang mulai percaya bahwa kali ini berbeda. Lalu muncul euforia, lalu keserakahan, dan akhirnya kehancuran. Itu terjadi di gelembung.com tahun ke-2000, terjadi lagi di krisis ke-2008, dan kemungkinan akan terus terjadi di masa depan. Karena yang berubah hanyalah teknologi dan zamannya. Sifat manusia tetap sama, takut, serakah, dan mudah lupa. Orang bijak bukan yang tidak pernah salah, tapi yang mau belajar sebelum terlambat. Kesimpulan. Pada akhirnya, buku Psikologi Uang mengajarkan satu hal yang sangat penting. Uang bukan hanya tentang cara menghasilkan, tapi tentang cara berpikir, tentang bagaimana kita mengendalikan emosi, menahan ego, memahami arti cukup, dan membangun hidup sesuai nilai yang benar-benar kita inginkan. Karena kekayaan sejati bukan angka di rekening, tapi kemampuan hidup dengan tenang, tanpa terus membandingkan diri, tanpa diperbudak keinginan, dan tanpa kehilangan kendali atas hidup sendiri. Mungkin pertanyaan terbesar bukan bagaimana cara menjadi kaya, tapi untuk apa sebenarnya kita mencari uang? Dan ketika kita menemukan jawabannya, cara kita memandang uang mungkin akan berubah selamanya. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini kita bukan cuma membahas buku, tapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dan coba tulis di kolom komentar. Menurut Anda, apa definisi cukup dalam hidup? Sampai jumpa di video berikutnya.